Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atahira, NIM 2004-6003 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Eh, di sini saya akan membuat video presentasi untuk mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan sesi 0047 dan saya merupakan anggota dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 ditugaskan untuk menjelaskan mengenai evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dan apa peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun anggota dari kelompok 4 sendiri yaitu Anissa Farizki, saya sendiri yaitu Atahira, Desti Nur Oftia, Nesa Rahayu, dan Putri Sitasima, serta Suban Fajri. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kinerja PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan evaluasi dan tujuannya, serta evaluasi kinerja PTK dan tujuan dari evaluasi kinerja PTK. Nah, yang dimaksud dengan evaluasi sendiri di sini ialah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambil keputusan. Jadi, setelah dilakukannya evaluasi, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi data, jadi dari hasilnya tersebut bisa diambil suatu keputusan gitu. Yang kedua, saya akan membahas mengenai tujuan dari evaluasi, yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkatan dari suatu objek yang dievaluasi tersebut. Lalu apa itu sih yang dimaksud dengan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan? Nah, di sini kelompok 4 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009. Di sana dijelaskan bahwasanya penilaian kinerja guru merupakan penilaian yang dilakukan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh guru dalam melakukan pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Jadi evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan merupakan penilaian yang dilakukan terhadap tugas dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya di suatu sekolah. Nah, apa tujuan dari evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan? Ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tentunya untuk menentukan sejauh mana tingkatan kompetensi seorang pendidik dan tenaga kependidikan maupun penguasaan dari kompetensi pedagogiknya, kompetensi dari sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi lainnya. Jadi dengan dilakukannya evaluasi, maka kompetensi-kompetensi tersebut bisa diukur. Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dari seorang tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang ketiga, hasil dari evaluasi juga bisa dijadikan sebagai suatu landasan atau pedoman untuk mengambil suatu keputusan dalam mekanisme menetapkan apakah kinerja dari seorang tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu efektif atau efisien gitu. Yang keempat, untuk menyediakan sebuah landasan atau pedoman pula untuk melakukan program pengembangan keprofesionalan guru. Jadi setelah dilakukannya evaluasi, apabila diketahui bahwasanya keprofesionalan seorang guru ataupun tenaga kependidikan itu kurang, maka dari hasil evaluasi itu bisa dilakukan pengembangan terhadap keprofesionalan guru. Yang kelima, hasil evaluasi juga bisa dijadikan guru untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan dilakukannya evaluasi, maka tentu guru ingin mendapatkan hasil evaluasi yang baik. Maka sebelum dilakukannya evaluasi, tentu guru akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik supaya hasil evaluasi terhadap kinerjanya itu baik nantinya. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk menyediakan dasar atau pedoman pula dalam meningkatkan promosi dan karir guru, serta sebagai suatu bentuk penghargaan bagi guru dalam melakukan kinerjanya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan di sini mengenai konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Yang dimaksud dengan evaluasi, yang dimaksud dengan konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sendiri ialah rambu-rambu yang harus dipatuhi atau yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada 3 konsep evaluasi kinerja yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai syarat-syarat dari evaluasi kinerja. Yang kedua adalah prinsip evaluasi kinerja, dan yang ketiga adalah aspek-aspek apa saja yang akan dievaluasi dalam kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai syarat dari sistem evaluasi kinerja sendiri. Yang pertama yaitu valid. Apa artinya di sini? Jadi evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan harus benar-benar bisa menilai sejauh mana tugas dari pendidik dan tenaga kependidikan ini dilakukan oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Jadi evaluasi yang dilakukan tuh harus benar-benar bisa untuk mengukur sejauh mana kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, syarat yang kedua yaitu harus reliable. Apa yang dimaksud dengan reliable di sini? Yaitu tingkat kepercayaan. Yang mana tingkat kepercayaan suatu evaluasi kinerja itu akan tinggi jika proses evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap seorang pendidik itu maupun tenaga kependidikan memberikan hasil yang sama, walaupun evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh orang yang berbeda dan di waktu yang berbeda pula. Yang ketiga, syaratnya yaitu praktis. Apa yang dimaksud dengan praktis di sini? Bahwasanya tuh evaluasi kinerja yang dilakukan itu mudah, gitu. Tidak memberatkan orang yang melakukan evaluasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pelaksanaan dari evaluasi prinsip pelaksanaan evaluasi kerja dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, apa sih guna dari prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan ini? Gunanya ialah supaya hasil dari evaluasi yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus berpedoman kepada prinsip evaluasi kinerja dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun prinsip yang pertama yaitu berdasarkan kepada ketentuan. Nah, prinsip ini menuntut supaya evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan itu dilakukan harus relevan atau sesuai dengan prosedur yang ada atau ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, prinsip yang kedua yaitu berdasarkan kepada kinerja. Artinya ialah bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap kinerja yang bisa diamati atau dipantau sesuai dengan tugas dari pendidik atau tenaga kependidikan sehari-hari dalam melakukan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu prinsipnya yaitu berlandaskan pada dilakukan secara konsisten. Apa yang dimaksud dengan dilakukan secara konsisten di sini? Bahwasanya tuh evaluasi itu harus dilakukan secara teratur setiap tahun yang diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun. Nah, prinsip yang ketiga adalah evaluasi kinerja tuh harus berlandaskan kepada dokumen persyaratan kompetensi atau PK pendidik. Yang mana prinsip ini menggambarkan bahwasanya tuh penilaian pendidik yang dinilai dan prinsip ini menggambarkan bahwasanya tuh pendidik yang dinilai dan pihak atau unsur lainnya yang terlibat dalam proses evaluasi kinerja pendidik harus paham dengan semua dokumen yang berhubungan dengan sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, terutama dokumen-dokumen yang berhubungan dengan persyaratan kompetensi atau PK pendidik. Nah, tidak hanya itu ya, dalam melakukan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, maka harus berlandaskan kepada evaluasi yang objektif, kemudian adil, akuntabel, bermanfaat, transparan, kemudian juga berorientasi kepada tujuan dan berorientasi kepada proses dan juga berkelanjutan, serta rahasia. Nah,
konsep evaluasi kinerja yang ketiga yang akan dibahas yaitu mengenai aspek yang akan dievaluasi. Apa saja aspek-aspek yang akan dievaluasi dalam evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini jadi evaluasi kinerja guru kelas atau guru mata pelajaran dan guru BK atau konselor itu dilakukan dengan berpedoman kepada tugas utama dari seorang guru itu sendiri. Yang mana tugas utamanya ada 3. Yang pertama adalah melakukan perencanaan dan melakukan pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi dan menilai, termasuk di sini adalah menganalisis hasil dari penilaian. Yang ketiga yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil penilaian. Tidak hanya itu, aspek lain yang juga dievaluasi dalam evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan juga berhubungan dengan 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian juga ada kompetensi kepribadian, sosial, dan juga profesional. Nah, selain dari tugas utama guru yang telah dijelaskan tadi ada 3, di sini juga ada tugas tambahan dari seorang guru, yang mana tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka. Ya, ada yang pertama yaitu menjadi kepala sekolah, kemudian juga menjadi wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan lain sebagainya. Yang mana tugas-tugas tambahan ini seperti menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan lainnya ini akan mengurangi jam mengajar tatap muka. Yang kedua, tugas tambahan yang kedua yaitu tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, seperti menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi dan sejenisnya, kemudian juga penyusunan kurikulum itu tuh tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perangkat pelaksanaan evaluasi. Perangkat pelaksanaan evaluasi ini dipakai atau digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, supaya evaluasi yang dilakukan tersebut bisa menghasilkan hasil evaluasi yang objektif, akurat, tepat, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Adapun di sini perangkat pelaksanaan evaluasi yang akan dibahas ada 2. Yang pertama, pedoman pelaksanaan evaluasi, dan yang kedua adalah instrumen evaluasi. Pedoman pelaksanaan evaluasi ini mengatur mengenai tata cara dalam melakukan evaluasi dan ketentuan-ketentuan yang harus dipakai oleh seorang evaluator, pendidik yang dievaluasi, dan pihak lain yang terlibat dalam proses evaluasi. Nah, yang kedua adalah instrumen evaluasi. Apa sih yang dimaksud dengan instrumen evaluasi? Yaitu alat-alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Berikutnya akan dijelaskan mengenai prosedur pelaksanaan evaluasi kerja. Yang pertama, evaluasi kerja tuh harus setidaknya itu dilakukan 1 kali dalam setahun di setiap sekolah. Yang kedua, dilakukan oleh kepala sekolah atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk oleh kepala sekolah sendiri. Kemudian tidak dilakukan secara langsung ke tempat pendidik mengajar. Yang keempat, evaluator atau orang yang menilai akan membawa lembar instrumen evaluasi yang berisi poin-poin evaluasi berdasarkan kompetensi guru yang akan diuji. Misalnya, evaluator tersebut akan menilai mengenai kompetensi profesional guru, maka ia akan membawa lembar instrumen evaluasi kompetensi keprofesionalan guru. Yang berikutnya yaitu hasil penelitian dari seorang evaluator nantinya akan dikodingkan ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor-skor. Nah, yang terakhir yaitu setelah instrumen evaluasinya terisi secara keseluruhan, kemudian akan didisplay ke dalam lembar laporan evaluasi. Dengan laporan tersebutlah kinerja tenaga pendidik bisa dilihat berdasarkan evaluasi kinerja tenaga pendidik yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini pembahasan terakhir mengenai apa peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini tidak diragukan lagi ya bahwasanya tuh dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan tentunya
guru menjadi objek utama dari administrasi ini. Mengapa demikian? Karena dalam evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka yang akan dievaluasi tentunya juga guru. Jadi guru merupakan objek utama dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, khusus untuk evaluasinya. Di mana di sini guru harus mengetahui dan mengerti dengan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian, yang pertama yaitu membuat buku induk pegawai. Yang kedua, mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, cuti pegawai, dan lain sebagainya. Nah, peran yang ketiga yaitu membuat inventarisasi dari semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. Yang berikutnya yaitu membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kemudian mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran dan mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBN, surat tugas, surat kuasa, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sedikit presentasi dari saya mengenai evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan apa saja peran guru dalam administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini saya mohon maaf atas kesalahan dalam melakukan presentasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.